Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Suci Puspita Dewi, SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Jabung, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan mengadakan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Jabung untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Soleh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu Eka. Oke, Pak, di sini saya akan memenuhi tugas saya sebagai CGP di Angkatan 11, yaitu tugas demonstrasi kontekstual yang dimana saya akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak. Ya Bu, terima kasih. Silahkan. Kami sebagai Kepala UPTD SMP 1 Jabung, welcome dengan banyaknya guru penggerak di SMP 1, termasuk Bu Eka Suci Puspita Dewi, SPD. Lanjut Bu, silakan. Oke, terima kasih ya Bapak. Di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh nanti jika sesuatu itu tidak bisa dipublikasikan atau tidak bisa Bapak jawab, Bapak juga tidak usah menjawab juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, di antaranya yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah? Contohnya apa Bu ya? Salah satu contoh kecil lah ya. Iya, salah satu contoh misalkan ini Pak, kita kalau misalkan kenaikan kelas Pak, kenaikan kelas itu kan biasanya kita dilema. Ada anak yang nilainya mungkin di bawah KKM gitu Pak, tapi dia rajin masuk ke sekolah, itu kan dilema kita Pak untuk menaikkan kelas. Itu bagaimana kira-kira? Ya baiklah Bu, kita sebagai yang dituakan, memang di sebuah lembaga, terutama di SMP 1 Jabung, ya pastilah tidak ada yang namanya sempurna. Apalagi kita menghadapi anak-anak yang perlu sangat bimbingan daripada guru-guru. Sehingga di situ ada beberapa permasalahan. Di antaranya apa yang disampaikan tadi, yaitu mungkin ada anak, satu sisi anak itu rajin, tapi satu sisi anak itu nilainya kurang, sehingga di situ di antara naik dan tidak. Nah, ini kesepakatan daripada guru-guru dibantu diperkuat oleh wali kelas. Biasanya anak itu dinaikkan karena dia hanya sebatas nilai yang kurang, tetapi dia moralnya bagus. Tetapi di situ ada bahasa, ada kalimat, yaitu ya dengan naik dengan bersyarat. Artinya apa? Mungkin jangka beberapa bulan, sebulan, 2 bahkan sampai 3 bulan, anak itu nanti dilihat bagaimana perkembangannya, perubahannya. Tapi rata-rata ternyata perkembangannya bagus, perubahannya bagus, sehingga dia tetap naik lanjut. Nah, sehingga enggak. Tetapi kalau nggak ada perubahan, dia tetap tinggal di kelas sebelumnya. Itu Bu. Jadi ada persyaratannya Pak ya? Iya, iya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan, Pak? Ya, jadi ini ada sebuah kasus kecil, sehingga untuk mengatasi ada dua hal yang bermanfaat. Ya kan, contohnya kita satu sisi kita menangguhkan anak itu kalau mungkin pas kenaikan dia nggak naik, tapi satu sisi harus naik kan, itu kan ya di antaranya. Sehingga kami juga kembali yang tadi itu mungkin naiknya dengan bersyarat. Nah, ini hanya untuk yaitu memberi motivasi kepada anak supaya anak itu bisa lebih baik. Nah, sehingga sekolah juga mempunyai nilai plus, bisa naikkan anak, dan anak pun juga lebih senang juga, dan orang tuanya anaknya bisa naik karena ada perubahan dari hal yang kurang baik menjadi baik. Oke. Gitu. Lalu yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi kami punya cara, karena di awal masuk itu anak beserta wali juga dikasih yang namanya belangko, lembaran-lembaran yang isinya tata tertib, dan itu ada sanksi-sanksi, sehingga orang tua membacanya bahkan sampai dia bawa pulang, dibaca, dipahami, baru tanda tangan di atas materai. Artinya mereka sepakat adanya aturan-aturan di sekolah
kalau melanggar yang terlalu ini ada sanksinya. Nah, sehingga di situ ya setelah berjalannya sekolah mungkin anak juga ada kasus, ya kita peringatkan. Kalau sampai kasusnya sampai melampaui target overload, ya sekolah pun juga masih banyak toleransi, tidak ada bahasa sekolah itu mengeluarkan, tidak ada. Tetapi proses-proses itu tidak kita tinggal diam, kita diamkan, tetapi dengan cara satu, memanggil wali murid, duduk bersama di sekolah dengan guru, dengan wali kelasnya, dengan guru pembina yaitu guru termasuk ini guru kurikulum, kemudian guru kesiswaan. Nah, disitulah mereka berdialog, bermusyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan dengan baik. Itu yang kami lakukan. Kalau masih belum tuntas, nanti kepala sekolah akan turun tangan. Kalau belum tuntas juga melibatkan komite dan sampai ke penegak hukum. Nah, ini yang kami tempuh selama ini. Tapi sampai di BK aja wakil kesiswaan kayak selama ini di SMP 1 sudah tuntas masalahnya. Ya, pokoknya melakukan yang terbaik ya Pak ya. Demi anak-anaknya ya Pak, demi anak-anak, demi masa depan bangsa. Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan putusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang lebih kami titik beratkan untuk menyelesaikan dilema masalah apalagi etika anak-anak, tidak lain adalah pendekatan kepada wali murid, orang tua murid. Setelah kita panggil, gimana pun wali murid dikasih pemahaman, dikasih pengertian. Nah, ini kayaknya mereka welcome, menerima, karena kita juga maklum ya SDM daripada wali ya mungkin sebatas itulah, namanya kebanyakan di kampung, di desa orang tani. Tahunya dia anaknya sekolah pinter. Nah, sehingga dengan kita panggil bersama, dia terbuka. Oh, ternyata kewajiban anak itu enggak hanya guru saja, tapi yang lebih utama adalah kewajiban itu adalah orang tua dan dibantu oleh masyarakat dan pemerintah. Itu Bu. Jadi bekerja sama ya Pak? Iya. Lalu yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini Pak? Ya, memang tantangannya biasanya kan Pak, kalau misalnya punya kasus pasti ada tantangannya. Ya, memang iya. Kalau sekolah itu sebenarnya sudah ada namanya juknis, yaitu petunjuk dan teknis aturan yang baku, tetapi tidak semua ke situ, sehingga kepala sekolah mempunyai namanya kebijakan lainlah. Sebenarnya kebijakan itu yang menyalahi aturan, tetapi itu harus kami lakukan. Contoh, anak itu kalau ada masalah nggak naik, kita nggak saklek, nggak harga mati, gimana pun nggak naik, nggak. Tapi tetap kita kasih toleransi, sebatas orang tua juga mau membimbing anaknya yang lebih baik. Itu sebuah tantangan juga. Nah, sehingga niatnya kita ini untuk mengajak kepada hal yang lebih baik. Ini yang selama kita lakukan, duduk bareng dengan wali, pendekatan silaturahmi dengan wali murid. Berarti itu tantangannya ya Pak ya? Iya. Lalu berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Jadi nggak langsung diselesaikan hari itu gitu Pak? Iya. Atau mungkin akan ada pertemuan yang berikutnya untuk menyelesaikan suatu masalah itu Pak? Itu memang kita lihat permasalahannya. Tapi ada kalanya memang langsung spontanitas kita selesaikan. Tetapi kalau dipandang perlu waktu Bu. Apalagi kasusnya mungkin lebih agak berat lah ya. Sehingga di situ harus melibatkan beberapa pihak, terutama orang tua, sehingga langkah sekolahan itu memanggil wali muridnya atau orang tuanya untuk hadir di sekolah. Kita duduk bersama-sama tadi seperti yang semua saya sampaikan, yaitu antara gurunya utamanya, wali kelasnya, kemudian wakil kesiswaannya, dan BK. Nah,
itulah langkah-langkah kami untuk menyelesaikan seperti itu, gitu kan. Jadi ada waktu dan nanti akan ditentukan kapan harus ke sekolah, kan gitu ya. Contoh juga yang tadi sering saya sampaikan, apabila anak nggak naik tapi dinaikkan dengan bersyarat, itu pun juga ada waktu, nggak langsung naik dengan apa itu otomatis, enggak. Dia karena ada masalah mungkin dengan bersyarat sampai sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Itu salah satu kami mengambil keputusan itu pakai waktu, pakai jadwal yang kami tentukan. Ya, berarti tergantung kasusnya Pak ya. Ya, kalau kasusnya ya. bisa ringan, mungkin bisa diselesaikan dalam satu hari, dalam hari di mana kasus itu terjadi. Tapi kalau misalkan kasus itu agak berat, mungkin kita perlu waktu untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dan juga orang tua. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini Pak? Ya, memang namanya lembaga itu enggak berdiri sendiri, enggak bisa menyelesaikan sendiri, pasti melibatkan orang lain. Kalau di dalam sekolah ya itu dari urutannya aja, kalau ada masalah mungkin di kelas itu ya berarti gurunya yang punya peranan. Kalau gurunya udah bisa menyelesaikan ya udah, kalau enggak selesai mungkin ke atasnya lagi, yaitu wali kelas. Masih nggak bisa lagi, naik lagi yaitu yaitu WK kesiswaan, BK, bahkan kepala sekolah, komite, bahkan sampai kepada penegak hukum. Itu yang kami lakukan. Jadi lihat seberapa kasus itu yang terjadi pada anak, berat ringannya. Nah, ini cara kami untuk menyelesaikan. Selama ini kami selesaikan seperti itu, alhamdulillah ini juga terselesaikan semuanya. Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Alhamdulillah, berarti kasusnya bisa terselesaikan dengan tahap-tahapan itu ya Pak ya? Iya. Yang berikutnya nih Pak, ada pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, ini kami sebagai kepala sekolah, ini kami juga merasa begitu besar beban yang kami pikul, tetapi ingat bahkan beban itu adalah berat tapi mulia. Kalau kita dasari dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan jadi amal kita. Dan nanti anak itu juga akan menjadi anak yang baik sesuai dengan visi misi kita, diantaranya kan menciptakan siswa yang berakhlak mulia. Mungkin dengan cara-cara itulah yang kami lakukan di SMP. Mudah-mudahan juga dia menjadi harapan bangsa, dan nantinya pun ya kelak di kemudian hari siapa tahu anak-anak yang kita bina berhasil bisa menolong kita nanti di yaumil akhir. Amin. Itulah harapan kami. Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Suci Puspita Dewi, calon guru penggerak angkatan 11, akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Negara Batin, Kabupaten Lampung Timur, bersama Ibu Yulia. Di sini saya sudah bersama Ibu Yulia. Apa kabar Ibu? Ya, baik. Alhamdulillah Ibu. Ibu, saya kesini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 3, pada modul 3 untuk mewawancarai kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Adapun di sini pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti itu bersifat rahasia, kalau Ibu tidak bisa menjawab juga tidak apa-apa ya Bu. Kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Adapun yang pertama, pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema ataupun bujukan moral, yang pertama tentu mengamati dulu konflik permasalahannya, lalu mempertimbangkan apa yang harus kita laksanakan atau tindak lanjut berikutnya. Setelah itu kami mengambil keputusan
yang tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai etika yang ada di aturan sekolah kami. Oh iya, begitu, berarti harus menurut etika ya, Bu, Iya. ya, menurut aturan. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih Bu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Bu? Sebagai kepala sekolah, dalam mengambil keputusan saya mengutamakan kolaborasi. Kolaborasi di sini dengan pihak-pihak tertentu, misalnya ketika terjadi sebuah kasus seperti perundungan misalnya, saya mengadakan pertemuan dengan guru kelas, terutama karena kami di SD itu hanya guru kelas, terus kami juga ada sedikit banyaknya ada guru pembimbing untuk bimbingan konseling, walaupun itu hanya guru kelas itu. Nah, dan orang tua untuk membahas pendekatan terbaik. Oh iya, berarti melibatkan orang tua, Iya, guru BK ya Bu BK, ya, dan juga guru kelas, kelasnya. karena itu SD ya Bu ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama pasti kami sebagai saya sebagai kepala satuan pendidikan itu kami perlu mencermati kasus secara mendalam dan menelusuri latar belakang masalah yang terjadi, dan selanjutnya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diajak diskusi, dan dalam diskusi tersebut kami mencari solusi yang terbaik untuk mencapai nilai-nilai etika kebijakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Berarti tetap dalam kebijakan sekolah ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya melibatkan guru kelas, guru bimbingan konseling itu walaupun hanya guru kelas lainnya, dan juga orang tua. Dalam pengambilan keputusan ini kunci keberhasilannya yaitu ini mungkin berbagai sudut pandang dan pandangan yang berbeda untuk menjadi pertimbangan, sehingga keputusan yang akan diambil sesuai dengan nilai-nilai atau etika-etika yang Ya, kembali lagi kepada nilai-nilai Iya. etika sekolah ya Bu ya. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan? Biasanya kalau dalam sebuah kasus itu ada tantangannya. Kira-kira tantangannya apa saja nih Bu? Tantangan selama ini yang ada di sekolah kami, yang terberat dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan dilema etika, yaitu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan yang sekolah secara keseluruhan. Saya mencoba mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang akan saya ambil itu adalah kebaikan bersama dan kebajikan kita bersama. Iya ya, apapun akan dilakukan untuk Iya. kepentingan bersama ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan misalkan kasusnya hari ini tapi bisa diselesaikan besok gitu Bu, atau bagaimana? Untuk kasus-kasus seperti itu, kami di sekolah ini tidak ada yang namanya membuat jadwal. Iya. Kadang-kadang menyesuaikan dengan kasus-kasus yang ada, seperti tapi kami biasanya akan menyelesaikan kasus sesegera mungkin dan tetap memastikan bahwa proses pengambilan keputusan itu berjalan dengan baik dan lancar. Iya, jadi nggak ada kalau kasusnya hari ini harus selesai hari ini ya Bu ya, Tidak. tidak harus nunggu jadwal besok, jadwal Tidak, minggu depan ya Bu tidak. ya, bagus sekali Bu. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah?
Untuk itu kami memiliki beberapa guru senior. Di sekolah ini kami memiliki beberapa guru senior sudah hampir mahir dalam pengambilan keputusan dilema etika. Mereka ini memiliki pengetahuannya di sini adalah pengalaman yang mendalam dalam masalah etika, dan dapat memberikan pandangan dan menyelesaikan kasus tersebut secara melihat etika dan moral-moral yang ada. Jadi guru-guru senior itu juga ikut membantu ya Bu, memberikan sumbangsinya dalam misalkan kalau ada kasus-kasus seperti itu ya Bu ya. Karena mereka lebih senior dan lebih mahir ya. Oke. Yang berikutnya, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah Ibu? Pembelajaran yang selama ini saya dapatkan yaitu bahwa pengambilan keputusan harus mengutamakan musyawarah dan kolaborasi antar sesama, dan sehingga keputusan yang akan diambil itu akan berfokus pada kepentingan murid, kepentingan orang tua, kepentingan sekolah, dan kepentingan kita semua. Jadi semuanya diambil atas kepentingan dan kebaikan bersama ya Bu ya. Oke Bu, sekian wawancara kita pada siang hari ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya dan mengizinkan saya untuk mengunjungi Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Ada mungkin yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya menyampaikan semoga sukses dalam segala karirnya. Amin. Dan kita bisa bekerja sama untuk selanjutnya. Amin. Terima kasih Ibu. Saya pamit dulu ya Bu ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.